Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Restu Setiawan dengan saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Pada pertemuan pada hari ini saya akan membahas materi SMA yaitu uang kelas 10 semester 1. Saya akan memaparkan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar. 1. Menjelaskan pengertian uang. 2. Menyimpulkan fungsi uang. 3. Mengkategorikan jenis-jenis uang. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian uang. 2. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi uang. 3. Siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis uang. Selanjutnya kita akan membahas peta konsep pengertian uang, sejarah adanya uang, fungsi-fungsi uang dan yang terakhir ada jenis-jenis uang. Selanjutnya kita akan membahas apa itu pengertian uang. Sejarah adanya uang. Oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Selanjutnya fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang terdiri dari 3 yaitu. Yang pertama sebagai alat tukar. Orang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang tetapi cukup dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua ada sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam atau jasa yang diperjualbelikan. Yang terakhir sebagai alat penyimpan nilai. Uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Fungsi turunan.
Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis uang ada 3 yaitu apa itu uang logam? Tiga macam nilai uang logam. Uang kertas. Hai semuanya, gimana kalian udah pada tahu kan tentang materi uang itu, ada pengertian uang, sejarah adanya uang, fungsi-fungsi uang dan yang terakhir jenis-jenis uang. Berikut ini ada daftar pustaka yang saya ambil untuk mengisi materi tentang uang.